Oke, hari ini tuh gue ngemegang suatu laptop yang bisa dibilang adalah flagship laptop miliknya Lenovo. Jadi gue kayaknya sekarang akan mau ngetes beberapa flagship laptops yang ada, dan sekarang yang gue pegang ini punya miliknya Lenovo dengan nama Legion Pro 7. Dan menurut gue ini adalah laptop yang ideal untuk para creators tentunya dan gamers yang nanti. Kenapa untuk para creators tertentu? Ya karena ya nanti akan gue jelaskan, tapi salah satunya adalah faktor menurut gue yang memberikan atau membedakan adalah karena 16:10 untuk bagian displaynya, dan juga buat kalian yang memang mengincar portability tapi memiliki spesifikasi tertinggi untuk di kelasnya. Nah, laptop ini tuh menggunakan i9 14900HX RTX 4090 laptop GPU ya, dengan 16 GB VRAM. Jadi berbeda dengan desktop counterpartnya mereka. Nah, untuk RAM-nya 32 GB RAM dipadukan dengan display ukuran 16 inci QHD 240Hz dengan HDR dan aspek rasio 16:10 yang tadi gue jelaskan. Yang menurut gue sangat-sangat berguna bagi para creators atau creatives. Nah, untuk storage-nya kita mendapatkan NVMe Gen 4 dengan size 1 TB. Nah, sulap nih. Jadi udah ada dua-duanya, yang tahun sebelumnya sama yang sekarang gue pegang. Nah, jadi kalau dari sini secara desain memang sebenarnya kurang lebih sama. Bahkan tadi akhirnya gue David Niko ngecek bener atau enggak script gue ini kalau keduanya beneran sama, tapi ya kita nggak bisa nyari perbedaan ya. Jadi kalau kalian nggak tahu, paling cuman perbedaannya bener-bener dari warnanya doang. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan yang tahun lalu bener-bener sama. Dari build quality-nya pun juga sama. Bahkan hefty feel-nya pun juga sama. Ini agak kalau dipaksa ya bisa sih tetap. Ini juga sama. Nah, cuman buat hinge-nya ini benar-benar nyaman banget. Gua akan kasih lihat kalian sekarang. Jadi memang dia agak berat dibandingkan dengan laptop pada umumnya untuk bagian hinge-nya. Tapi ini benar-benar gue sih salah satu yang paling nyaman ya, Lenovo untuk yang bagian high-end-nya. Dan juga di bagian RGB semuanya benar-benar terang banget, yang bikin memang laptopnya nggak kelihatan terlalu minimalistik. Karena kalau kalian lihat di sini B-roll-nya ada nggak? Ada. Yang buat tambah. Oh yaudah. Jadi seharusnya kalian bisa lihat sekarang di B-roll-nya. Dan menurut gue sih bagian ini doang yang cukup berlebihan, karena desain laptopnya sebenarnya benar-benar simple dan minimalistik. Tapi bisa kalian matiin kalau memang mengganggu, dan juga untuk menghemat baterainya kalian. Nah, kesamaan ini bukanlah menurut gue sesuatu yang minus, karena gue adalah penganut bahwa kalau nggak ada yang salah, nggak usah dibenerin. Jadi dengan hal tersebut, gue bilang build quality-nya masih make sense, masih mereka pertahankan. Jadi nggak perlu ada yang diubah oleh Lenovo ataupun untuk Legion series-nya ini. Dan semuanya masih kerasa bener-bener premium banget, dan kalian bakal sulit banget untuk ngerasain bagian dari laptop ini yang kerasa flimsy, kecuali ya bagian displaynya yang memang mau nggak mau harus, karena kalau nggak ya bakalan berat banget untuk supaya dia tuh benar-benar nggak flimsy, karena harus ditambah yang namanya shielding buat di bagian belakangnya atau bracing buat ini nggak bisa flexing. Tapi ya balik lagi, hal tersebut bukanlah sesuatu yang menjadi majority penting, karena buat bagian dari kalian beberapa bilang lo prefer bisa sampai 180 derajat. Gue sampai sekarang pribadi gue nggak pernah menggunakan suatu laptop sampai 180 derajat untuk displaynya. Nah, untuk detail displaynya seperti yang kalian lihat di sini di depan gue, di depan pala gue, ini resolusinya QHD, terus rasio 16:10, berarti 2560 kali 1600 dengan refresh rate 240 Hz, dengan max brightness itu di sekitar 4, tergantung di posisi di mana, tapi maksimal tuh di 470 nits, yang menurut gue itu sangat-sangat baik. Dan harusnya dengan ada lightbox di sini, kalian harusnya masih bisa ngeliat juga displaynya seperti apa, yang menurut gue kalau kalian gunakannya di luar pun juga masih aman selama kalian nggak benar-benar direct sunlight. Terus untuk akurasi warna udah delta I-nya tuh di 1.1. Jadi memang sangat-sangat baik untuk keperluan content creation dan para creators yang memerlukan warna yang cukup akurat. Ini udah benar-benar baik banget out of the box-nya. Jadi kalian nggak perlu, ya setidaknya gue pada ngetes ini warnanya sudah sangat baik. Jadi gue nggak perlu otak-atik atau calibrate yang lama untuk mendapatkan warna yang akurat, yang dengan monitor gue di rumah warnanya udah sangat-sangat cocok. Jadi itu yang menurut gue sangat-sangat baik, karena out of the box kalian udah bisa gunakan untuk content creation. Nah, turun ke bawah di sini kita bisa ngeliat bagian keyboardnya. Nah, jadian kalau di sini semuanya udah single light RGB untuk per key RGB-nya. Jadi semuanya bisa kalian atur. Dan kalau kalian menggunakan function key-nya juga sama, udah otomatis berubah untuk menunjukkan apa aja yang bisa kalian gunakan untuk merubah atau customize laptopnya itu sendiri. Nah, untuk menggunakan tipe keycap-nya di sini masih sama dengan yang versi sebelumnya. Itu ada
apa ya, ada bentuk kayak cekungan sedikit yang bikin nyaman banget untuk kita pakai untuk mengetik. Dan buat gua actuation point-nya itu bener-bener tipis banget atau rendah banget, dimana kadang kalau gue cuma naruh jari gue doang itu bisa kepencet. Tapi balik lagi, gue adalah orang yang menggunakan keyboard dengan pair yang benar-benar di atas 100. Jadi memang jari gue adalah heavy typer. Jadi buat gue di sini memang nggak nyaman, tapi harusnya mayoritas dari kalian yang biasa menggunakan misalnya red switch itu bakal benar-benar seneng banget karena memang nyaman banget. Dan untuk gaming harusnya kalian bisa punya actuation point yang benar-benar sangat mudah dan gampang banget untuk diklik dan membuat kalian jadi lebih cepat misalnya untuk berubah haluan. Nah, untuk I/O ini juga benar-benar lengkap ya semuanya. Kita dapat 4 USB-A port, terus ada USB 3.2 Gen 1, terus ada USB-C. Terus juga kita mendapatkan port dengan spesifikasi Thunderbolt 4 dan satu USB Gen 3.2. Jadi dengan kemampuan power delivery juga yang menurut gue itu sangat-sangat penting di zaman sekarang, dan keduanya jadinya semua bisa menggunakan DisplayPort yang artinya kalian bisa memiliki 3 video output dengan satu laptop. Ya, sebenarnya menurut gue 2 aja udah sangat-sangat overkill ya menurut gua, untuk terutama untuk laptop seperti ini. Kayaknya 3 udah menurut gua udah jarang banget. Terus dengan ada kemampuan power delivery ini menurut gua di zaman sekarang benar-benar penting banget, dan keduanya bisa menjadi DisplayPort juga yang artinya laptop ini bisa punya 3 video display output yang menurut gua itu benar-benar overkill banget. Menurut gua kayak 2 udah cukup dan ditambah dengan satu laptop. Karena balik lagi, tergantung. Itu opsi yang diberikan oleh si Lenovo dengan Legion 7 Pro-nya ini. Jadi, ya itu kalau kalian menggunakannya 3, ya kalian bisa, dan ini biar ditutup aja, jadi semuanya murni dengan outputnya kalian dengan 3 monitor. Terus juga dengan menggunakan 2 Type-C dan 1 HDMI port yang ada di laptopnya. Jadi, ya komplit lah ibaratnya kalau menurut gua. Terus di bagian belakang, kalian juga mendapatkan Ethernet port yang full. Terus sayang ini cuman gigabit doang dan bukan 2,5. Cuman balik lagi ini gue mungkin permintaan yang agak unreasonable terutama untuk suatu laptop menggunakan 2,5 gigabit, karena sampai sekarang juga kayak belum banyak kayak orang yang menggunakan NAS yang sampai 2,5 gigabit juga. Terakhir, untuk battery life, nah ini gue bisa mendapatkan 6 jam dengan gue tes kayak biasa, buka program kayak Photoshop, terus ada Light Editing, Premiere Pro. Cuman gue nggak ngedit ya, nggak kayak misalnya gue nggak pakai Red Giant gitu, gue ngedit segala macam, nggak, cuman editing timeline, nge-cut, nge-crop, dan segala macam. Dan sisa itu menggunakan Google Docs dan Miro. Bahkan menurut gue kayak Miro yang paling berat di antara semua yang gue tes. Nah, tapi kalau kalian hanya menggunakan murni untuk browsing dan nonton ini, itu cuma bisa sampai 7-8 jam tergantung sama brightness atau maximum brightness yang kalian gunakan selama kalian mengetes ini atau menggunakan hanya untuk menonton. Nah, sekarang baru kita bahas ke raw performance laptopnya. Jadi pertama, kemampuan si 14900HX ini di laptopnya seperti apaan? Untuk CPU di R23 single core didapat 2000-an, 2111. Terus di multinya juga dapat 26 ribuan. Nah, ini performanya benar-benar tinggi dan aman banget untuk digunakan productivity yang di mid to high. Bahkan di high pun juga kalian masih benar-benar aman banget. Nah, kalau kalian lihat di Indigo, di sini performanya juga sangat konsisten dengan di bed itu di 2,214 dan car di 5,441. Jadi ini udah setara dengan professional atau CPU high-end beberapa tahun yang lalu. Nah, kalau kita lihat di V-Ray ini juga mendapatkan 18 ribuan buat yang ingin merender dengan GPU dibandingkan dengan kalian menggunakan GPU dan menggunakan CPU. Karena menurut gua sampai sekarang pun masih lebih akurat CPU dibandingkan dengan GPU. Bukan berarti mudah untuk dibandingkan atau mudah dilihat, tapi kalau kalian perhatikan pasti lebih baik untuk merender menggunakan CPU. Sekarang kita lanjut bahas performa GPU-nya si RTX 4090 laptop. Average di resolusi native 116 dengan 1% di 89 dan frame time yang benar-benar sangat baik, terlihat dari 1% low-nya sangat-sangat tinggi, membuat game-nya kerasa konsisten. Hal yang sama tercermin di Valhalla dengan average 107 dan 1% di 74 yang lagi-lagi menunjukkan 1% low di atas 60 fps untuk menjaga konsistensi gameplay. Dan perlu diingat ini semua masih bisa lebih tinggi melalui scaling atau preset yang dirubah. Nah, untuk Watch Dogs Legion mendapatkan average 95, namun untuk 1% di bawah 60 itu 51 fps dengan native resolution-nya. Lanjut ke game yang sangat-sangat berat di masanya, ini adalah dengan Metro dengan ultra preset average di 90 dan 1% di 52. Ini kembali jauh di bawah 1% di bawah 60 fps, bukan berarti performa buruk, tapi ya konsistensi turun cukup jauh mencapai 30 fps. Lanjut ke game terberat saat ini, itu adalah Cyberpunk 2077 dengan average 73 dan 1% di 54 fps di preset ultra, semua mentok kanan tanpa adanya scaling dan juga frame gen. Nah, ini menurut gue udah sangat-sangat baik dengan native resolution dan masih bisa mencapai performa lebih tinggi melalui frame gen ataupun upscaling. Dan terakhir di RDR2 dengan optimized preset, native resolution menempatkan average 107 dan 1% sangat baik di 79 fps. Untuk game dengan Vulkan,
cenderung memiliki performa yang sangat tinggi dan konsisten. Kesimpulannya, ini laptop memang ditujukan untuk yang perlu performa tertinggi yang tetap portable. Karena ini nggak ada yang bisa mengalahkan kecuali ya kita bikin PC sendiri, PC mini iTex yang kalian tenteng kemana-mana, dan juga kalian harus membawa display yang sangat-sangat portable, tapi juga displaynya harus benar-benar akurasi warnanya sangat tinggi, dan itu gue rasa akan justru bikin lebih repot dibandingkan kita membawa satu laptop seperti ini. Display bawaannya udah memiliki akurasi warna yang benar-benar tinggi banget dan cocok untuk kalian para profesional maupun ya buat para gamer juga kalian bisa mendapatkan 240 Hz-nya, dan bekerja dengan ini display juga sangat-sangat nyaman. Ditambah lagi kalian udah sangat-sangat pede dengan akurasi warnanya yang keluar dari out of the box dengan native resolution-nya juga rasionya 16:10. Jadi untuk keyboardnya juga udah benar-benar nyaman, keperluan upgrade laptopnya juga udah disediakan, kalian masih mudah untuk mengganti RAM-nya, bahkan untuk baterainya pun juga nggak dilem sama Lenovo. Jadi banyak banget menurut gue yang ngebuat laptop ini itu memikirkan kelangsungan pembelinya. Tapi mungkin hal itu adalah sesuatu yang wajar mengingat berapa harga laptop ini. Jadi ya itu adalah pengorbanan yang menurut gue wajar ya dengan ukuran laptop seperti ini dan performa yang kita dapatkan. Jadi overall menurut gue, kalau kalian memang harusnya kalian nggak mikir masalah harga kalau kalian udah mencari dan ketemu sama reviewnya ini, karena ya ini semua adalah semua isu yang bisa kalian selesaikan dengan membeli laptop ini, karena sulit banget untuk gue mencari apa yang minus di laptop ini dengan ya paling harganya yang minus. Sisanya ya menurut gue apapun yang kalian butuhkan dengan yang menjawab semua pertanyaan yang tadi dan isu yang gue bilang kepada kalian, laptop ini bisa menjawabnya.